Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Bu akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran akidah akhlak. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Oke anak-anak, sebelum materi kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita telah sampai kepada bab yang ke-6, yakni Asmaul Husna. Materi ini merupakan materi akidah akhlak kelas 7 semester genap yang akan disampaikan oleh Bu Al-Maidah SPD. Ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita. Sedangkan ini adalah indikator pembelajarannya. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajarannya. Oke anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat hamparan laut yang sangat luas. Hasil laut yang melimpah menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat Al-Basit. Hasil kekayaan laut, ikan, tambang minyak, garam, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat Al-Ghani. Kita bisa mempelajari sifat-sifat Allah dengan adanya bukti-bukti yang terdapat di alam sekitar kita. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang seperti kita ketahui berjumlah 99. Akan tetapi pada video pembelajaran kali ini Bu Al akan membahas 5 Asmaul Husna. Anak-anak, ayo kita baca ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwarrahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, dalam ayat tersebut apa sajakah yang termasuk nama-nama Allah yang tertulis dalam ayat-ayat di atas? Kalian bisa menyebutkannya. Oke, benar anak-anak. Asmaul Husna yang terdapat dalam ayat tersebut diantaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kalian bisa melanjutkannya secara lengkap. Anak-anakku, kita mulai mempelajari Asmaul Husna dengan mengetahui pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna menurut bahasa berasal dari kata al-asma dan al-husna. Al-asma artinya adalah nama-nama, sedangkan al-husna adalah yang baik dan yang indah. Sehingga dapat diartikan bahwa Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna menurut istilah yakni nama-nama yang terbaik, agung yang dimiliki oleh Allah. Sehingga kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Dia memang mempunyai nama-nama yang terbaik, yakni Asmaul Husna. Berdasarkan dalil naqli, yakni terdapat dalam Quran surat Toha ayat yang ke-8. Kita baca bersama anak-anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Quran surat Toha ayat yang ke-8. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, kita baca bersama anak-anakku, innalillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya Asmaul Husna berjumlah 99. Dan barang siapa yang bisa menghafalkannya, maka Allah akan memberikan balasan masuk surga. Subhanallah. Selanjutnya anak-anakku, kita akan memulai membahas satu persatu Asmaul Husna. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna. Yang pertama yakni Al-Aziz, yang mempunyai arti maha perkasa. Adapun dalil naqli yang menyebutkan Asmaul Husna Al-Aziz yakni terdapat dalam Quran surat Yasin ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sehingga jelas
dari ayat tersebut bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik, yakni Al-Aziz, yang maha perkasa. Anak-anak, arti Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, hegemoni ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang dalil nakli serta arti dari Al-Aziz, maka perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz diantaranya adalah mereka itu akan melakukan tunduk dan patuh kepada Allah, rela menerima takdir dari Allah, tidak mengeluh, tidak menyesali nasibnya, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Sehingga kita dalam meneladani sifat Asmaul Husna Al-Aziz haruslah mempunyai perilaku tersebut. Selanjutnya anak-anakku, Asmaul Husna yang kedua yakni Al-Basit, yang artinya adalah maha melapangkan. Dalil nakli terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Adapun arti Al-Basit, yakni Allah maha melapangkan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering bahwasanya Allah memberikan rizki lebih banyak dari apa yang hamba-hambanya butuhkan. Karena Allah lah yang melapangkan rizki dan juga menyempitkan, yang membentangkan rizki itu dengan rahmatnya dan menahannya dengan kebijakannya terhadap hambanya yang bersangkutan. Adapun perilaku yang mencerminkan, meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Basit, yaitu kita dalam kehidupan seharusnya mempunyai sifat qanaah, sederhana, tidak hidup mewah, suka membantu orang lain, tidak berangan-angan milik orang lain, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa Allah adalah pengatur rezeki kita. Selanjutnya anak-anak, Asmaul Husna yang ketiga yakni Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Dalil nakli tentang Al-Ghani terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Adapun arti Al-Ghani yakni Allah Maha Kaya. Allah adalah zat yang maha kaya, berarti kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun, bahkan yang selain Dia sangat berhajat kepadanya. Al-Khattabi mengatakan Allah yang maha kaya maknanya adalah Allah sangat tidak membutuhkan makhluknya dan tidak membutuhkan pertolongan dari makhluknya sedikit pun. Maka Allah tidak membutuhkan makhluknya, bahkan makhluknya lah yang membutuhkan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-15. Pengaruh nama Allah Al-Ghani dalam kehidupan kita adalah bahwasanya seorang mukmin harus meyakini bahwa Allah memiliki kekayaan yang mutlak dari segala sisi karena kesempurnaan zat dan sifat-sifatnya. Selanjutnya anak-anakku, bagaimana perilaku yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Ghani? Yang pertama adalah dalam kehidupan kita itu harus mempunyai rasa cukup, mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, menghindarkan sifat rakus terhadap keduniawian, memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah hanya untuk taat kepada Allah semata, serta senang berbagi kepada sesama manusia.
Selanjutnya anak-anakku, Asmaul Husna Ar-Ra'uf atau Maha Dermawan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Adapun arti Ar-Ra'uf yakni Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala disebut Ar-Ra'uf yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah kepada sesama ciptaannya. Allah Maha Memberi dan selalu memberi walaupun tidak diminta. Walau hamba tidak mau beribadah dan berdoa kepadanya, bahkan yang kafir sekalipun, dan sangat tidak patut seorang hamba tidak mau beribadah dan mengkufri nikmatnya. Tapi Allah memiliki sifat Ar-Ra'uf, maka Allah tetap akan memberi di dunia ini. Ini wujud cinta Allah kepada hambanya di dunia. Akan tetapi di akhirat Allah akan memberikan rahmatnya hanya kepada orang-orang mukmin saja. Selanjutnya anak-anakku, perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Ar-Ra'uf. Kita cek bersama-sama anak-anak. Yang pertama adalah harus memiliki saling mengasihi antar sesama manusia, mengasihi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya, selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Bersyukur dan bersyukur, sehingga Allah akan menambah nikmat, menambah karunia atas syukur yang telah kita ucapkan kepadanya. Selanjutnya adalah menjaga hubungan silaturahim kepada saudara-saudara kita sesama umat Islam. Selanjutnya, tidak berteman dengan musuh-musuh Allah, karena musuh-musuh Allah bisa menyerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita harus bisa membatasi diri kita untuk berteman kepada orang-orang yang taat kepada Allah saja. Selanjutnya anak-anakku, kita tidaklah diperkenankan untuk memiliki sifat iri hati kepada karunia nikmat yang telah diberikan Allah kepada orang lain. Karena di dalam hati kita yakin bahwa Allah memiliki sifat Ra'uf, memiliki sifat dermawan yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberikan rezeki serta karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Selanjutnya anak-anakku, sifat Asmaul Husna Al-Bar, yakni Allah Maha Baik, terdapat dalam firman Allah, yakni Quran surat At-Tur ayat yang ke-28. Arti Al-Bar, dialah Allah Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun terdapat manusia yang durhaka kepadanya, namun Allah selalu memberikan, melimpahkan kebaikan terhadapnya. Adapun perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Bar, yakni yang pertama, mereka itu gemar bersedekah, berbagi kenikmatan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua adalah orang yang memberikan, membimbing kita ke arah yang benar. Selanjutnya, selalu mempunyai rasa empati kepada orang lain sehingga merasa apa yang mereka rasakan.
Selanjutnya anak-anakku, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah yakni melakukan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW serta menjauhi larangan-larangan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita melalui ajaran-ajaran. Anak-anakku, cukup sudah materi yang Bu Al sampaikan tentang Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna. Di bagian terakhir Bu Al sampaikan rangkuman. Yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya dialah yang mempunyai nama-nama terbaik, yakni Asmaul Husna. Selanjutnya, di antara 99 Asmaul Husna, kita akan mengkaji 10 nama Asmaul Husna. Akan tetapi pada video pembelajaran kali ini Bu Al hanya menyampaikan 5 saja, yakni Al-Aziz, Al-Azza yang artinya maha perkasa, Al-Basit yang artinya maha melapangkan rezeki, nikmat dan rahmat, Al-Ghani yang artinya maha kaya, Ar-Rauf yang artinya maha pengisi. Kita sebagai manusia diharapkan bisa mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya adalah mengenal Asmaul Husna. Anak-anak, barang siapa yang bisa hafal dan bisa mengambil manfaat dari Asmaul Husna, maka Allah akan menjaminnya masuk surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, selamat belajar. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Untuk penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.